Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Kita dari kelompok 4 mau presentasi dan saya Veronica Dividarana akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor satunya. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan 2, 6, 12, 20, 30, 40. Jadi dari pola itu kita bisa cari fungsi pembangkitnya itu menggunakan pola 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Jadi kita dapat A0-nya itu sama dengan 0, A1 itu sama dengan 2, yang sama dengan 1 tambah 1, A2 yaitu 6 itu sama dengan 4 tambah 2, A3 yaitu 12 itu sama dengan 9 tambah 3, A4 itu 20 itu sama dengan 16 tambah 4, A5-nya 30 sama dengan 25 tambah 5, A6 itu 42 itu sama dengan 36 tambah 6. Di sini kita bisa lihat polanya bahwa 1 kuadrat ditambah 1, yang A1 itu 1 kuadrat tambah 1, A2 itu 2 kuadrat tambah 2, A3 itu 3 kuadrat tambah 3, A4-nya 4 kuadrat tambah 4, A5 5 kuadrat tambah 5, dan A6 6 kuadrat tambah 6. Sehingga kita punya pola untuk AN itu sama dengan N kuadrat ditambah N untuk N lebih dari sama dengan 0. Sebelumnya kita tahu bahwa kita punya sifat seperti ini, 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Dan yang kalau diturunkan akan menghasilkan 1 per 1 min X kuadratkan sama dengan 1 plus 2 3X kuadrat plus 4 pangkat 3 dan seterusnya. Dan kalau dikalikan dengan X, hasilnya X per 1 min X kuadratkan sama dengan 0 tambah X ditambah 2X pangkat 2 tambah 3X pangkat 3 tambah seterusnya. Dan kalau diturunkan lagi akan menghasilkan 1 ditambah X per 1 min X dipangkatkan 3 sama dengan 1 plus 4X plus 9X kuadrat plus 16X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, misalkan Px itu adalah fungsi pembangkit dari barisan AN tadi, sehingga Px itu sama dengan 0 ditambah 2x tambah 6x kuadrat tambah 12x pangkat 3 tambah 20x pangkat 4 dan seterusnya. Itu akan diperoleh sesuai tadi polanya 0 kuadrat tambah 0 x pangkat 0 ditambah 1 kuadrat tambah 1 x pangkat 1 ditambah 2 kuadrat tambah 2 tambah 2, X pangkat 2, dan seterusnya. Di sini kita bisa bagi jadi 2 kelompok, yang kuadrat disendirikan dan yang pangkat 1 disendirikan. Jadi di awal itu 0 kuadrat tambah 1 kuadrat kali X ditambah 2 kuadrat kali X kuadrat tambah 3 kuadrat kali X pangkat 3 dan seterusnya ditambah 0 tambah 1 X tambah 2 X kuadrat tambah 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok depan ini bisa dikeluarkan X ya. Jadi X kali 1 plus 4X tambah 9X kuadrat ditambah 16X pangkat 3 dan seterusnya. Itu akan menghasilkan yang kita tahu sebelumnya 1 plus 4X plus 9X kuadrat dan seterusnya itu sama dengan X plus 1 per 1 min X pangkat 3. Jadi ini langsung dikali aja X kali 1 X plus 1 per 1 min X dipangkatkan 3. Lalu ditambah yang pola belakang itu sama seperti X per 1 min X kuadratkan. Sehingga diperoleh hasilnya X dikali X plus 1 ditambah X dikali 1 min X per 1 min X pangkat 3. Sama dengan 2X per 1 min X pangkat 3. Jadi fungsi pembangkit dari barisan lain yaitu 2 per 1 min X dipangkatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relasi rekurensi untuk nomor 2. Cari formula untuk AN yang memenuhi relasi rekurensi berikut. AN sama dengan 3AN-1 ditambah 6AN-2 dikurang 28AN-3 ditambah 24AN-4 dengan syarat awal A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2,
dan A2 sama dengan 3 dan A3 sama dengan 4. Nah, di sini misalkan AN-nya itu sama dengan N, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka dari bagian rekursif diperoleh Xn sama dengan 3x pangkat N min 1 ditambah 6x pangkat N min 2 ditambah 28x pangkat N min 3 ditambah 24 pangkat N min 4 ya, maaf, itu tipe. Yang ekuivalen dengan x pangkat N dikurang 3x pangkat N min 1 ditambah 6x pangkat N min 2 ditambah 28x pangkat N min 3 dan 20 ditambah 24x pangkat N min 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kedua ruas persamaan tersebut dibagi dengan x pangkat N min 4 sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 minus 6x pangkat 2 minus 28x dikurang 24 sama dengan 0 yang ekuivalen dengan x minus 2 pangkat 3 dikali x plus 3 sama dengan 0 sehingga didapat akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu 2 dan min 3. Nah, berdasarkan teoremanya, didapatkan solusi umum dari rekursif di atas yaitu AN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali 2 pangkat N ditambah Cn dikali N pangkat 2 dikali 2 pangkat N ditambah C4 dikali minus 3 pangkat N. Nah, karena A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 2, A2-nya sama dengan 3, A3-nya sama dengan 4, dari persamaan nama tadi diperoleh persamaannya sebagai berikut. Jadi, C1 ditambah C4-nya sama dengan 1, 2C1 ditambah 2C2 ditambah 2C3 minus 3C4 sama dengan 2, 4C1 ditambah 8C2 ditambah 16C3 plus 9C4 sama dengan 3, 8C1 ditambah 24C2 ditambah 72C4 sama dengan 4. Selanjutnya dilakukan substitusi eliminasi dan didapat penyelesaiannya yaitu C1-nya sama dengan 127 per 125, C2-nya sama dengan 7 per 200, C3-nya sama dengan 3 per 40, dan C4-nya sama dengan minus 2 per 125. Selanjutnya, substitusikan nilai-nilai C1, C2, C3, dan C4 ke persamaan yang tadi sehingga diperoleh AN sama dengan 127 per 125 dikali 2 pangkat N ditambah 7 per 200 dikali N dikali 2 pangkat N dikurang 3 per 40 dikali N pangkat 2 dikali 2 pangkat N dikurang 2 per 125 dikali minus 3 pangkat N. Selanjutnya untuk bilangan Fibonacci yang nomor 2. Misalkan kita memiliki SM, yaitu memenuhi persamaan SM plus 4 sama dengan 2SM ditambah 3 M plus 1. Kita bakal buktiin SM ini berlaku untuk M lebih dari atau sama dengan 0. Kita akan gunakan langkah induksi untuk membuktikan SM. Pertama, kita bakal gunakan langkah basisnya, yaitu kita buktikan untuk M sama dengan 0. Berarti hasilnya 0 sama dengan F 0 tambah 4, yaitu F4 sama dengan 2 F0 ditambah 3 F1. Karena kita ketahui bahwa F4 itu sama dengan 5, dan F0 sama dengan 1, dan F1 sama dengan 1, maka kita masukin ke dalam persamaan atas yaitu 5 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 1, yaitu 5 sama dengan 5. Maka pernyataan untuk sama dengan 0 ini berlaku benar. Selanjutnya kita asumsikan untuk M sama dengan P, SP itu bernilai benar, di mana P-nya bernilai lebih dari atau sama dengan 0, yaitu SP plus 4
sama dengan 2 SP ditambah 3 SP plus 1. Selanjutnya, akan dibuktikan untuk M sama dengan P plus 1. Pertama-tama, kita masukin ke dalam rumus M-nya dengan M-nya sama dengan P plus 1, yaitu diperoleh SP plus 5 sama dengan 2 SP plus 1 ditambah 3 SP plus 2. Selanjutnya kita mulai dari sisi sebelah kiri. SP P plus 5 bisa dibuat dengan rumus Fibonacci, yaitu SP plus 3 ditambah SP plus 4. Selanjutnya, di nomor yang kedua, SP plus 4 bisa kita pecah menjadi 2 SP ditambah 3 SP plus 1. Ini ketahui dari asumsi sebelumnya yang untuk M sama dengan P. Selanjutnya, untuk yang baris ketiga, SP plus 3 bisa kita pecah menjadi SP plus 1 ditambah SP plus 2 ditambah 2 SP ditambah 3 SP plus 1. Selanjutnya, kita bakal kelompokin di baris keempat, yaitu SP plus 1 ditambah penjumlahan dari SP ditambah SP plus 1 ditambah 2 SP ditambah 3 SP plus 1. Selanjutnya menjadi 2 SP plus 1 ditambah 3, 3-nya dikeluarin menjadi SP ditambah 3 SP plus 1. Sama dengan 2 SP plus 1 ditambah 3 SP plus 2. Hal tersebut dari bentuk ke-6 ini, jika kita pecah, itu bisa menjadi 2 P plus 1 ditambah 3 P plus 1 ditambah 1, yang mana itu merupakan bentuk membuktikan kalau nya sama dengan membuktikan kalau kita solusikan untuk sama dengan P plus 1. Jadi dari ke step yang kita buktikan berlaku benar. Oleh karena itu, pernyataan FM berlaku benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang set. Di soal nomor 2, itu soalnya adalah gambarkan diagram C dari set 2, 4, 5, 10, 12, 10, 25 dengan relasi habis membagi. Jadi untuk gambar diagramnya, pertama saya mengambil elemen yang paling besar di dalam himpunan, yaitu 25. 25 itu hanya dibagi oleh 5. Jadi di diagramnya 25 kan hanya berrelasi dengan 5. Lalu yang kemudian sebuah 25 ada 20. 20 itu habis dibagi oleh 5, 4, dan 10. Jadi dari diagramnya 20 akan digambarkan berrelasi dengan 5, 4, dan 10. Lalu 12 itu hanya bisa dibagi habis oleh 2 dari tidak dengan 5 dan 10. Jadi di diagramnya digambarkan bahwa 12 hanya berrelasi dengan 4. Lalu karena 14, 10, 5 dan 10 sudah dipakai di sebelumnya, maka di bawahnya aja ada 2. Jadi 2 ini akan berrelasi dengan 4 dan 10 atau 5. Karena 5 ini ganjil, jadi tidak mungkin berrelasi dengan 2 karena 2 tidak habis membagi 5. Jadi 2 hanya akan berrelasi dengan 4 dan 10. Nah, ini saya ada buat kesalahan mungkin. Ya, sini harusnya 5 nggak langsung berrelasi dengan 20. Jadi berrelasi dengan 10 dulu karena 10 juga habis dibagi 5. Oke, saya akan menjelaskan yang nomor 3. Bisa ke bawah. That A join B mid C join D itu biimplikasi dari A mid C join B mid D. Ini analisis. Oke, scroll ke bawah lagi. Ya, untuk semua A, B, C, D dalam suatu lattice, kita harus buktikan bahwa A join B mid C join D itu implikasi A mid C join B mid D. Nah, yang pertama implikasi dari kiri, misalkan A join B mid C join D itu dengan sifat distributif pada lattice, kita dapat menulis A join B mid C join D itu sama dengan A join B mid C join A join B mid D. Nah, selanjutnya diterapkan sifat distributif, nanti jadi A join B mid C join D itu sama dengan A mid C join B mid C join A mid D join B mid D. Nah, karena A mid C itu kurang dari sama dengan A dan A mid C itu kurang dari sama dengan C, maka A mid C join B mid D itu subset dari
A join B, mid C join D. Nah, langkah kedua itu implikasi dari kanan. Nah, misalkan A mid C join B mid D itu kita pakai sifat distributif lattice. Nah, nanti kita bisa tulis A mid C join B mid D itu sama dengan A join B mid A join D join C join B mid C join D. Nah, selanjutnya bakal diterapkan lagi sifat distributivitasnya, yaitu A mid C join B mid D itu sama dengan A join B mid C join B join A join B mid C join D. Nah, karena A join B itu lebih bisa disama dengan A dan A join B itu lebih bisa disama dengan B, maka A join B mid C join B itu subset dari A mid C join B mid D. Nah, makanya dari kedua implikasi di atas kita dapat simpulkan bahwa A join B mid C join D itu diimplikasi dari A mid C join B mid D. Nah, sehingga hukum distributif itu terbukti pada semua A, B, C, D dalam suatu lattice. Mungkin selanjutnya ke materi berikutnya. Baik. Itu di sini saya akan menjelaskan yang nomor satu. Kalau dengan sifat-sifat sifat boleh, berarti kan bahwa jangan salah lihat. Satu nyalakan fungsi boolean f x y z sama dengan uh, komplement x with dalam kurang x join y komplement join z komplement hanya dengan menggunakan operasi join dan komplement saja. Dengan sifat-sifat aljabar boolean perhatikan bahwa f x y z sama dengan komplement x with dalam kurung x join komplement y join komplement z. Nah, dengan sifat distributif diperoleh f x y z sama dengan x komplement x with x join komplement x with komplement y join komplement x with komplement z. Nah, di sini sesuai definisi komplement yaitu x with x sama dengan 0. Jadi diperoleh f(x) sama dengan 0 join komplement x with komplement y join komplement x with komplement z. Nah, ini menggunakan sifat identitas diperoleh f(x) sama dengan x komplement x with komplement y join komplement x with komplement z. Yang terakhir digunakan hukum De Morgan sehingga diperoleh x y z sama dengan komplement dari x join y join komplement dari x join z. Jadi demikian sekian dari kelompok 4. Terima kasih.